Oke, masih berjumpa lagi dengan saya Bilo Motovlog, boys lur. Dan di depan sana ada si Genzo dengan tampilan yang sekarang. Jadi ini tuh Genzo V2. Nah, dan saya ini posisi lagi di Rawon Jombor. Ini tuh siang hari. Emang saya sengaja kesini itu siang hari karena mumpung sepi gitu loh. Biasanya kalau siang tuh kesini tuh sepi. Nah, dan si Genzo sekarang ini tuh sudah saya pasangi stripping yang kemarin saya bilang pada video sebelumnya. Ini orderan saya itu sudah jadi kayak gitu. Ini tuh kembali lagi ke stikernya, itu modelnya itu sama. Cuman di sini ada sedikit warna yang saya ubah kayak di sini. Terus yang sini tuh saya buat jadi kayak abu-abu kayak gitu. Nah, dan ini saya itu sebenarnya itu lagi ngeren gitu loh, karena kemarin tuh pas tepat seminggu ini itu si Genzo nginep di GN5 ya, makanya saya itu jarang upload tentang si Genzo, karena si Genzo itu nginep di GN5 karena kopnya itu bermasalah. Nah, masalahnya itu apa nanti tak ceritain nanti aja. Ini tuh panas banget. Yang jelas ya, saya ini itu ngerain di bagian permesinan yo, tapi saya tuh nggak menaikkan spek gitu loh. Dan untuk si Genzo yang sekarang tuh tampilannya tuh kayak gini tuh. Yang depan ini saya buat jadi gading kayak gini, terus body yang lain tuh biasa ya, sudah tak ganti semua kayak gitu. Dan ya wes, kita lanjut aja buat jalan nih, karena ini saya tuh emang apa ya, lagi adaptasi lagi sama mesin Genzo, karena kemarin pas di GN5 di tempatnya si Prida itu katanya ada perbedaan dari motor yang sebelumnya kayak gitu. Dan ya wes, jalan aja. Ini untuk sepeda masih sama kayak kemarin, belum tak ganti, lagi celeng-celeng dulu, lagi menabung buat nanti ganti sepeda ya kayak gitu. Ini saya di Rawon Jombor. Oh, nek siang hari kayak gini aktivitasnya. Ini bapak-bapak apa iki nganggo getek. Wis yo lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut jalan. Nah, jadi si Genzo ini tuh baru jadi sekitar 1 mingguan. Nah, untuk mesinnya ini tuh masih kayak tahap ngerain, karena ring shakernya kemarin tuh ganti ring shaker, terus ganti klep sama ganti kampratnya gitu loh, rantai kampratnya, rantai timingnya. Karena kemarin sudah ngebul, ternyata ringnya emang minta ganti sama klepnya, terus kampratnya itu juga sudah molor-molor, jadi mesin itu kemelitik kayak gitu loh. Nah, dan akhirnya saya bawa ke GN5 itu sekitar 1 mingguan tak inepin di sana, dan alhamdulillah ini sudah jadi, makanya sudah bisa tak pakai buat konten yo. Ini udah nggak ngebul. Kemarin tuh sebenarnya tak pakai konten tuh masih ngebul ya, tapi masih ngebul tipis. Dan ini tuh sudah sembuh di GN5 ya wes, makanya itu yes, maka dari itu ini tak pakai jalan-jalan ke Rawon Jombor. Itu siang hari panas banget ini. Biasanya saya tuh kalau ke Rawon Jombor itu biasanya kan sore, dan itu biasanya itu dari rumah. Nah, ini tuh sengaja emang tak balik gitu loh. Saya tuh dari Jombor mau OTW ke rumah. BTW buat kalian yang kangen dan nungguin si Genzo kira-kira sekarang tuh seperti apa ya, sekarang jadi kayak gini. Strippingnya tuh balik lagi ke hijau, karena sesuai namanya si Genzo, Grand hijau kayak gini. Dan saya juga sudah kangen banget sama si Genzo, karena seminggu saya nggak megang si Genzo. Jadi si Genzo tuh nginep di GN5 di tempat Prida itu sekitar 1 mingguan. Sebenarnya 3 harian tuh sudah jadi, karena saya ada kepentingan di rumah, akhirnya saya belum bisa ambil motornya gitu loh.
ambil motornya kemarin yang tak upload di story Instagram saya, yang motornya tak towing itu. Banyak yang mengira kalau saya itu terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan yo. Terus ada yang mengira juga saya itu ikut kompetisi drag race, padahal ya enggak. Emang lagi hujan tuh di rumah, dan aku sudah pengen ambil motor ini, alhasil ditowing pakai mobil kayak gitu. Untuk spek ini masih sama ya. Jadi kemarin tuh nginep di GN5 itu cuman ganti klep, ganti kamrat, sama ganti ring shaker. Karena ngebul dan terindikasi ringnya itu ya wis, jadi ya wis sekalian dibongkar. Untungnya ya untuk piston sama linernya masih aman ya. Kalau mungkin baret ya naik oversize-nya itu naik, jadi ukuran shaker itu naik kalau baret. Untungnya ya enggak baret, jadi ini aku masih pakai Jupiter OS 0. Dan aku rasa ini mesinnya si Genzo itu masih sedikit ya, kayak ada ngeleler ya. Kayak ini tuh aduh, dari kampas gandane ya. Karena kampas gandane yang saya pakai ini tuh bukan ori. Makanya tuh kalau dipakai tarian tuh kayak ngeleler gitu loh. Kayak ada ngeleler ya. Kampas gandane itu sebenarnya juga baru tapi bukan ori. Kalau nggak salah itu apa ya? Koho kalau nggak salah. Kalau nggak Koho ya Koko itu loh. Dulu penggantian kampas gandane itu bareng per kopling sama kampas koplingnya. Ini tuh kurang enak. Jadi ini kalau mau enak lagi tuh sebenarnya si Genzo perlu ganti kampas ganda yang ori. Tapi overall ini udah enak. Perubahannya itu kerasa dari jambaannya ya. Jambaannya itu kerasa kayak si Prida itu sedikit mengubah kompresi si Genzo ini. Kayaknya lo ya, aku soalnya juga kurang tahu detailnya tuh seperti apa. Yang jelas kemarin tuh aku mengeluhkan kalau mesinku ini ngebul, terus kamprate itu sudah molor kayak gitu. Untuk kemarin yang pas acara ke Ngawi, kalian ketemu motor ini tuh yang bawa itu si Frida ya, jadi bukan aku yang bawa. Karena motornya masih di bengkel dan kebetulan nganggur, akhirnya dibawa Frida ke Ngawi. Bagi kalian yang ketemu si motor ini sama si Frida ya komen aja di bawah. Di acara Musda kalau nggak salah di Ngawi itu. Dan ini untuk speknya belum saya naikkan karena saya masih nyaman dengan spek 51 ini yo, atau standar offset 100, karena ini sudah cukup dipakai buat harian. Yang jelas ini tuh juga dana pelajar ya kayak gitu, makanya saya belum naik spek lagi. Bang, perubahan apa bang setelah si Genzo kemarin itu diperbaiki di GN5 Garage bang? Nah, untuk perubahan mesin si Genzo yang saya rasakan saat ini itu untuk tarikan awalnya itu lebih
lebih jambak, meskipun di sini saya terkendala di kampas gandane ya. Jadi kampas gandane ini itu karena nggak ori, jadi untuk performa maksimalnya itu mungkin nggak bertahan lama ya, karena ini sudah terasa agak ngeleler kayak gitu. Tapi untuk sementara dipertahankan itu menurutku masih oke ya. Waduh, weh, bayo nyiprat-nyiprat. Jadi untuk angkatannya itu enak, jadi terus di kompres ini tuh kayak sedikit dipadetin ya. Jadi untuk angkatan tuh berasa enak banget. Di sini tuh lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun di sini saya pakai gearset kecil 1433, jadi yang belakang itu turun 3 mata. Ini kalau dipakai buat stop and go di dalam kota itu emang terasa kurang ya. Jadi buat kalian yang mau pakai 1433 itu recommendednya itu sebenarnya dipakai buat trek panjang. Trek panjang itu bukan dalam artian balapan ya. Jadi misal luar kota itu yang bangjonya atau lampu merahnya itu jaraknya itu jauh-jauh itu enak karena napasnya panjang. Tapi kalau dipakai buat stop and go dalam kota itu 1433, apalagi second Jupiter itu menurut saya itu terlalu ngos-ngosan ya mesin ini ya. Jadi buat akselerasinya tuh nggak dapet. Karena di sini saya 1433 itu untuk ngejar napasnya biar panjang. Jadi untuk gearset itu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian plus spek mesin kalian kayak gitu. Dan mungkin ini nanti project selanjutnya yang bakalan saya targetkan ya kemungkinan di tampilan ya, entah nanti di sepedo atau di kaki-kaki nggak tahu. Intinya ini lagi berusaha apa ya, membangun ulang di bagian tampilan Shigenzo, karena di mesin sudah ready. Nanti kita tinggal menata di bagian tampilan ya, karena menurutku tampilannya Shigenzo ini tuh masih kurang rapi kayak gitu. Tapi ya tinggal nongkrong wes lumayan lah. Dan intinya Shigenzo sekarang sudah kembali menjadi hijau, jadi grand hijau, karena beberapa video sebelumnya itu Shigenzo itu polosan hitam, bahkan nggak pakai bodi yang belakang. Nah ini Shigenzo sudah dapat bodi dan sudah pakai stripping stripping hijau juga. Akhirnya ini sudah kembali ke Genzo Grand hijau kayak gitu. Dan mungkin untuk videonya cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang masih nonton video-video saya. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel saya Embulung Motovlog. Dan saya Embulung Motovlog is and